Jadi trophy self dulu ya sebelum menjadi Yes, trophy yes, wife dan trophy husband yes, ataupun piala-piala lainnya gitu. yes. Jadi be your own champion. Dan Nah itu ketika soalnya kamu memiliki semua kriteria itu, high demand nggak sih? setuju itu pasti banyak yang minat, banyak yang ngebit ya. Harganya Ini naik. banyak yang ngebit tuh, apa nggak ada yang over gitu. Ini mahal banget nih ya, ini mahal banget nih ya gitu. Setuju. Karena itu adalah hal ucapan yang sering banget diomongin dan sempat juga terjadi awal bercanda tapi lama-lama jadi kepikiran juga gitu kan, iya harus gimana ya supaya jadi trophy wife gitu ya, supaya nggak Ya, perlu memusingkan memikirkan finansial gitu, karena pasti semua orang pengen hidup nyaman. Dan itu juga sih balik lagi sih karena ada yes, perasaan takut insecure terhadap uh, kualitas diri gitu. Dan ya. your own financial planning kedepannya gimana, jadi enak ada bumper gitu loh Mbak Alia, kayak Oh ya jadi pasti. aku bantuin gitu. Tapi kan lagi-lagi balik nih ke bibit, bebet, dan bobot gitu. Apakah kamu sudah memenuhi kriteria itu gitu? I see. Oke. Ini udah mulai banyak nih pertanyaan Mbak Lia dan kayak kalau nggak durasi juga udah jam 8 dan 15 Oke. menit terakhir, mungkin kita bisa buka sesi Q&A. Tapi mungkin sebelum masuk ke sesi Q&A, aku pengen nanya ke Mbak Lia gitu. Satu pertanyaan terakhir gitu. How do Oke. you liberate yourself from your own negative thoughts? Versi Mbak Lia. Bikin sibuk aja. Simple ya. Maaf ya. Kayak ya gimana ya. eh, Mungkin dulu pernah ya ada di masa yang kayak negatif kok hidup gue gini, kok gue gini, kayaknya gue udah usaha gini gitu. Tapi percaya deh negative thoughts itu nggak akan ngebawa kemana-mana, and itu such a waste of time. Jadi Underline. under ya kayak dan bergaulah dengan orang-orang yang produktif gitu. Kayak gue nggak ada waktu nih buat mikirin negatif thinking gitu. Mereka olahraga, ketemu orang gitu. Negative thoughts itu biasanya hanya terjadi kalau kamu sendiri. Semakin Setuju. parah tuh. Jadi just go out gitu, socialize sama people gitu, talk gitu, jangan cuma scrolling, swipe, DM, sharing reels gitu. Meet the person gitu. Join apapun itu. Karena negative thoughts itu memang harus dilawan. Dan jeleknya ketika kamu terbangun langsung dengan negative thoughts itu 1 hari penuh kamu akan negatif biasanya. Atau Ya, half moodnya day. langsung gak enak. Ya, jadi salah satu cara aku menghilangkan negative thoughts gitu, ketika aku bangun gitu, oke, make hari ini positif. Ini gimana gitu. Mood kamu ketika bangun pagi itu akan menentukan hari kamu kemana. Makanya sholat misalnya, habis itu olahraga, gerak dikit, pasang lagu yang bikin happy gitu. And that's it gitu. I see. Berarti sebenarnya memang kalau bisa gak ada waktu bengong ya Mbak Lia ya. Harus go. Ya. Nggak tahu ya kalau aku main sama kucing aja, kucingku agak lucu-lucu aja. Oh, kayaknya banyak nih Mbak Lia, my friends di sini yang kerjanya mainin anabul gitu ya. Mainin anak, ya. Nah itu waktu yang bengong gitu kan, kayaknya ini enak banget ya hidup lo gitu. Tapi Kayak nanti malah nggak jadi gitu. kepikiran yang lain. Aduh, kamu belum vaksin. Enggak, Aduh, makanan kamu jangan kurang. stop. I'll stop. Pasti selalu aja ada kan momen-momen of weakness Ya, gitu loh Mbak Lia yang bikin merasa jadi kayak aduh gitu kan. Apalagi kalau lagi ya itu bener lagi sendiri malah ya. kemana-mana gitu pikirannya. Oh ya, kemarin juga aku ngobrol sama temen aku yang Hmm. Indian, aku bilang ke dia, coba deh lo lihat gitu, 5 tahun yang lalu lo nggak punya lo semua ini. Dan dia baru menyadari iya ya. Kadang hal yang kita fokuskan sesuatu itu adalah ketidakadaan, bukan apa yang udah kita punya. Dan kadang kamu harus zoom out. Apa yang kamu punya, itu nggak semua orang udah punya loh. Gitu. Nggak semua orang punya apa yang kamu punya. Coba deh di zoom out. You have a really good life. Sebuah realization tamparan ya itu ya. Ya, percaya deh. Rumor Dan epic gitu ya dari jawaban iya, Mbak Alia gitu. makanya.
kamu ngelihat 3 tahun yang lalu kamu ada di mana gitu. Kecuali memang sekarang saat ini kamu lagi berada di dalam posisi yang buruk gitu, tapi seburuk-buruknya titik kamu sekarang ini, kamu masih punya apa? Paham. Berarti bisa gini ya, kita tetap harus melihat jauh ke depan, Ya, tapi juga jangan melupakan what's in front of you. Lihat kanan kiri boleh, tapi cuma sekejap aja. Dan kalau misalnya udah mulai merasa jauh banget nih ke depannya, bisa lihat ke belakang untuk melihat how far you came kali ya, untuk mengingatkan diri bahwa kayak, oh udah oke kok gitu. yes, yes. Coba kamu 3 tahun yang lalu punya kerjaan nggak? Enggak, masih kuliah. Nah, kan? Tapi setelah kuliah gitu, di luar sana ada banyak loh yang lagi misalnya baru ngerasain PHK atau belum nemuin kerjaan, ya kan? Betul. Itu salah satu mungkin momen overthinking paling parah sih mungkin ya buat fresh grad dan first jobber ya. Yes, Baru lulus. itu kerasa banget, dunianya beda banget pasti. Iya, sangat beda. Rasanya kayak keluar kandang dan orang langsung nanyanya gitu lagi. What's next gitu. Boleh wisuda dulu nggak? Gitu. Pemikirannya. Oke, mungkin sebelum lanjut nih, jadi nggak ada waktu untuk Q&A, aku akan mulai buka Q&A. Jadi teman-teman May Friends yang mau bertanya boleh langsung chat aja atau buka question. Ini sebenarnya udah mulai banyak banget nih. Mbak, aku coba memilih. Ini sudah dibantu dari tim MSID untuk pertanyaan-pertanyaannya. Aku dari pertanyaan satu dulu ya. Ini di @Hatsune Ichika. Kak, apakah ada tips untuk mengatasi insecure akibat dibilang main judi? Padahal sedang berinvestasi. Kadang saat buka-buka chat dikira sama orang lain itu judi. Hiraukan aja gitu. Salah satu cara insecure adalah kamu memberi bukti ke diri kamu sendiri. Dari hasil cuan kamu berinvestasi, ini bisa dihasilkan untuk apa ya gitu. Kalau buat ibu-ibu ternyata aku bisa bilang, oke, hasil cuan kita dari saham ini kita bisa buat beli asuransi misalnya gitu. Saya buat beli susu. Ketika kamu tahu, yes, cuan kamu bermanfaat untuk sesuatu, itu kamu stop insecure, justru kamu ketagihan nih gitu. Oke, nextnya apa ya? Cari saham apa ya? Gitu. Ngeliatin morning meeting atau Instagramnya Maybank Sekuritas juga bisa loh. Gitu. I see. Jadi harus ada bukti real gitu ya. Mungkin ditraktir kali ya itu Kak temennya. Kalau misalnya dikira Nggak usah traktir orang-orang yang seperti itu. Biarkan mereka. Dengan pikirannya sendiri gitu ya. Oke. Semoga menjawab ya untuk Hatsune Ichika. Ini lanjut lagi, menurut aku ini sesuatu yang interesting juga untuk ditanyakan dari @myjournal. Overthinking versus planning well sepertinya beda tipis ya Kak. Khususnya orang-orang perfeksionis nih, Mbak Alia nih. Ya kan? Mereka udah sakit detailnya, tapi juga tetap overthinking gitu. Nah, bagaimana menjadikannya sebagai hal yang positif dan akhirnya lebih fokus ke planning well-nya instead of overthinking? Ya, berarti setelah planning well, salah satu hal yang harus kamu masukkan ke dalam planning adalah execution well. Ketika kamu tahu cara mengeksekusikannya, seharusnya itu mencegah kamu overthinking. Karena banyak orang yang bisa membuat a really good planning, tapi they don't know how to execute one by one. Nah, itu. Dan caranya simpel aja. Yes, checklist 1, oh yang ini works, check. Checklist 2, yang ini nggak work. Oke, apa yang harus diperbaikin gitu, bukan di overthinking. Jadi emang dibuat sheet kali ya gitu ya, tracking progress gitu, how far yang sudah dikerjakan. Progress, ya. Dan ubahlah si overthinking itu jadi solusinya apa ya gitu. Thinking about the solution is much better daripada overthinking of something yang nggak puguh apa ya bilangnya. Belum terjadi gitu. Yeah. Mungkin bisa disalurkan juga jadinya bikin plan B, plan C, plan D gitu kali ya. Nggak usah plan B aja kalau plan B-nya. Nggak usah kebanyakan plan. Langsung fokus dulu. Pokoknya plan, eksekusinya nih apa, kalau eksekusi
misalnya number 2-nya nggak berhasil, oh ya berarti baru itu plan B. Jangan bikin plan 3 skenario dulu gitu, nanti lama banget. Kan tuh kan sukanya yang ganjil-ganjil Mbak Lia, jadi bikin 3 aja dulu. Satu aja dulu, satu kalau ganjil. Kata nih, berarti si My Journal ini orangnya perfeksionis nih Mbak Lia. Dia sampai nanya overthinking versus planning well tuh beda tipis. Bisa juga sih, betul-betul. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang keempat. Nah, ini dari @kalista_istiqomah. Ini mungkin udah mulai masuk ke ranah investasi nih, Mbak Lia. Untuk pemula, sebaiknya mengambil investasi jangka panjang atau jangka pendek? Mungkin dia juga sebagai seorang yang baru mau mulai kali ya. Kalau untuk pemula, aku akan selalu prefer yang jangka pendek. Biar kamu ngerasain dulu prosesnya, journey-nya. Jangka pendek ini buat aku itu hitungannya 1-3 bulan. Dan 1-3 bulan ini bukan produk-produk, bukan tergantung produknya ya gitu. Tapi kamu bisa mencoba produk even yang high risk gitu. Tapi 1-3 bulan ini justru adalah masa pengenalan kamu dengan produk itu. Apakah kamu nyaman? Apakah kamu bisa berkembang gitu? Karena sebenarnya berkenalan dengan produk investasi itu sama halnya berkenalan dengan personality kita. Gitu. Gimana cara kita bisa, ya kalau misalnya mau nyaman-nyamannya aja, ya akan ada di situ gitu. Karena even produk high risk seperti saham pun, ini kan juga ada time frame-nya. Ada yang cocok hanya untuk mingguan, ada yang bulanan, atau ya bisa tahunan. Jadi sebenarnya kalau untuk newbie, justru aku ngasih tahu, kamu mau PDKT ke calon produk investasi kamu seperti apa. Apakah menggebu-gebu tiap hari belajar terus gitu, atau ya udah deh gue belajarnya kayak ngedate seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Karena investasi itu it's about the process gitu. Karena ada orang yang bisa mau high risk dari awal ya juga bisa gitu. Itu sih gitu. Semoga menjawab ya. Sebenarnya untuk Kalista. Kayak salah satu juga menjadi pertimbangan awal untuk memulai ya. Kayak nih investasinya jangka panjang atau jangka pendek ya. Tapi kalau jangka pendek takutnya bingung gitu. Kalau misalnya harganya gimana gitu-gitu pasti. Ya termasuk saya lah Mbak Lia ya. Tapi ya justru menurut aku ketika orang terlalu mikirin jangka waktunya, mereka bingung. Bener. Karena yang cocok untuk newbie pasti selalu disarankan yang low risk gitu. Tapi gimana kalau kita belajar sesuai dengan kamu pengennya belajar produk investasi apa? Okay, that's a new point of view. Yes, karena menurut aku nggak selamanya orang pengen belajar low risk gitu loh. Kayak, oh ya, mungkin this is a time dari newbie gitu. Kan tergantung umur juga. Kamu mau nyobanya langsung kemana? Dan tergantung timing ya, berapa banyak pelajar ataupun newbie investor yang berhasil ketika COVID. Karena it's the right timing. Kalau disuruh nunggu COVID-nya berakhir, itu nggak cuan-cuan itu satu angkatan investor COVID itu. Aduh, tapi angkatan investor COVID itu benar-benar di mana-mana sih ya, Mbak Lia ya. Semua orang nge-post portfolio sahamnya tuh di situ. Dan itu kan berarti mereka cepet banget belajarnya gitu. So when there is a right time and right moment, ya go for it gitu. Kalau ada kesempatan kenapa tidak gitu ya, why not? Oke. Yes. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari @alexsetiawan_lo. Sebenarnya ini mungkin bukan pertanyaan kali ya Mbak Lia, tapi dia enak untuk dibahas, menarik gitu mungkin. Kita bisa banyak belajar kali ya. Dia mengatakan sudah 8 tahun beli saham, tapi selama aku beli sampai saat ini harganya malah semakin turun. Ini yang malah bikin aku takut untuk mau nabung saham lagi. Jadi takut untuk berinvestasi. Dia menceritakan kegagalannya tuh Mbak Lia gitu. Bagaimana sih cara memulai lagi? Sebenarnya itu juga hal yang cukup membuat overthinking dan insecure sih mulai lagi karena udah gagal sebelumnya. Yang pertama mungkin mulai aja lagi
dari 100.000 ya, mungkin buka dulu RDN-nya karena kamu bisa mendapatkan ya gratis langsung dari Maybank gitu. Betul. Dan yang kedua, selama 8 tahun ini market itu memang berubah. Satu hal yang aku sadarin, nggak semua saham itu cocok untuk di hold forever. Yang bisa hold forever itu yang cocok mungkin cuma Warren Buffett. Iya kan? Benar. Jadi yang aku belajar ketika aku harus cut loss, aku akan cut loss. Dan saham itu ada musimnya, kayak musim buah. Nggak selamanya saham batubara itu akan selalu jaya. Nggak selamanya saham perbankan itu juga akan mengalami kenaikan. Jadi ketika dia sudah profit, memang harus di take profit. Dan ketika dia memang sudah turun, ya berarti harus cut loss. Itu sih yang aku pelajarin. Aku juga ngalamin cut loss gede juga pernah gitu. Dan apa yang cocok buat kamu nggak cocok buat semua orang. Tapi paling nggak ketika kita mau mulai lagi, mulailah dari yang kecil. Jadi yang start small dan mulai mengembalikan itu dulu ya. Kita coba start kecil dulu terus menang apa dapat cuan lagi gitu. Mungkin itu akan mengembalikan kepercayaan dirinya Pak Alex ini. I see. Tapi memang banyaknya kayak gitu juga sih Mbak Lia. Selain kita mau memulai nih, kadang mau memulai kembali karena udah gagal tuh sesuatu hal yang membuat ragu untuk memulai juga sih. Jadi overthinking lagi. What if gagal gitu. Ya coba lagi, 100.000 lagi gitu. Karena kalau berarti mentalnya udah Mbak Lia udah kenceng ya. Karena menurut aku kalau kita udah konsisten nih, misalnya cuan 5% gitu. Jadi berapapun uang yang kita masukin, mestinya kita udah konsisten di 5%-nya. Gitu. Walaupun itu sebenarnya nggak seberapa, tapi at least itu ada increase gitu. Dan bisa mengembalikan semangat untuk berinvestasi lagi. Yes. Oke. Terima kasih atas jawabannya Mbak Lia. Semoga dari Pak Alex Setiawan bisa membantu untuk memulai lagi. Karena benar kata Mbak Lia, kita akan mendapatkan saldo yang 100.000. Jadi nggak perlu takut lagi ya Pak Alex ya, karena bisa memulai dengan modal yang disediakan. Betul. Jadi bisa dicoba lagi untuk berinvestasi. Nah, untuk pertanyaan terakhir tadi, it marks the last question Mbak Lia. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau nanya ke Mbak Alia, tapi mengenal waktu gitu ya, kita sudah tidak ada lagi. Mungkin teman-teman My Friends yang ingin bertanya lebih lanjut lagi bisa langsung chat ke DM Mbak Alia juga ya. Mbak Alia juga di Instagramnya sering share tentang financial journey, financial tips, dan juga ada lagi lapak yang mau dipromosikan Mbak Alia. Ya, untuk mama-mama ataupun perempuan, senang sekali kalau bisa follow di account Mama Bisa Saham. Kalau misalnya seumuran aku belum jadi mama-mama bisa follow boleh juga nggak? Boleh dong, tuh ininya lucu loh, pink. Oke, Barbie. Yes, ini tujuan aku adalah bikin journey investasi itu yang fun and stylish. Yay! Easy to understand, of course dong. Iya. Oke. Jadi nanti My Friends bisa buka Instagram Mbak Alia ataupun Mama Bisa Saham. Dan kalau misalnya My Friends juga ada yang ingin tanyakan, bisa nge-DM kita juga, Maybank Sekuritas. Dan congrats untuk My Friends yang hari ini nonton dan menanyakan pertanyaan, sudah dicatat juga oleh tim Maybank Sekuritas, akan mendapatkan saldo RDN 100.000. Dan nanti 10 pertanyaan terbaik akan kita kasih di DM. Mungkin akhir kata, terima kasih banyak dari Mbak Alia yang mau meluangkan waktunya mengikuti Instagram Live bersama Maybank Sekuritas. Jangan kapok-kapok ya Mbak Alia untuk sharing bersama kita. Dan semoga Thank you, my friends. Hari ini bisa mendapatkan ilmu. Okay. Bye. Thanks all. Semuanya.